Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi ke-6 untuk perkuliahan mekanika fluida dan sedimentasi, yaitu tentang persamaan untuk aliran pada pipa. Jadi di sini kita akan melihat beberapa persamaan yang digunakan untuk menghitung persoalan-persoalan pada aliran dalam pipa. Yang pertama yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu itu adalah terkait profil kecepatan pada pipa. Jadi ketika fluida mengalir dalam pipa dan kecepatannya diukur pada berbagai jarak dari dinding pipa ke tengah, maka menunjukkan bahwa pada aliran laminar dan turbulen, fluida di bagian tengah pipa bergerak lebih cepat dibandingkan fluida yang dekat dengan pipa. Jadi hal ini bisa disebabkan karena pada bagian fluida yang dia dekat dengan pipa atau bahkan yang bersinggungan langsung dengan dinding pipa, itu kan pasti kan ada friksi atau GGS yang lebih besar kan, sehingga pergerakan fluidanya itu akan lebih lambat dibandingkan dengan fluida yang posisinya itu ada di tengah pipa, dia jauh dari hambatan sehingga kecepatan di bagian tengah pipa itu akan lebih cepat. Di gambar satu ini menunjukkan distribusi kecepatan fluida di dalam pipa. Ya, jadi kalian bisa lihat kalau misalnya pada bagian yang tepat berhimpitan dengan dinding pipa, di paling atas dan paling bawah, maka ini kecepatannya 0. Sementara di bagian tengah, ini kecepatannya maksimal. Ya. Di sini di angka 1. Nah, kemudian ini adalah persamaan yang menggambarkan profil kecepatan baik untuk aliran laminar maupun aliran hanya untuk aliran laminar ya. Ini adalah profil kecepatannya, di mana di sini Vx itu adalah kecepatan fluida pada posisi tertentu. Jadi dengan persamaan ini kalian bisa menentukan kecepatan fluida di posisi tertentu ya. Terus ini ada P0 itu adalah tekanan di bagian inlet, PL tekanan di bagian outlet, R jari-jari pipa, dan R kecil. Kalau R besar ini jari-jari pipa, dan R kecil ini adalah jarak tertentu dari pusat pipa ya. Tuh. Jadi untuk R ini nanti tergantung misalnya kita ingin mengetahui, untuk R kecil ini tergantung misalnya kita ingin mengetahui posisinya itu berapa jauh sih dari pusat pipa, nah itu bisa dihitung nanti kecepatannya berapa. Nah untuk pertemuan 6 ini sebetulnya intinya kita akan mempelajari persamaan-persamaan yang terkait dengan perhitungan pressure drop maupun friction loss pada aliran dalam pipa. Jadi nanti di sini ada yang membahas untuk aliran laminar, kemudian aliran turbulen, serta aliran fluida yang berupa gas. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk yang aliran laminarnya. Jadi pressure drop itu adalah penurunan tekanan ya di sepanjang aliran pipa. Nah, salah satunya itu bisa disebabkan oleh adanya friksi atau gesekan antara fluida dengan dinding-dinding pipanya. Nah, untuk menghitung pressure drop akibat adanya friksi atau yang dilambangkan dengan delta PF, ini persamaannya adalah seperti ini ya. Kemudian untuk keterangannya silahkan bisa dilihat dengan L2 minus L1 itu sama dengan panjang pipanya. Nah, kemudian friction loss atau FF itu persamaannya adalah ini. Ya, jadi delta P atau pressure drop-nya dibagi dengan rho. Nah, untuk friction loss ini pada intinya definisi secara umumnya itu adalah kehilangan energi akibat adanya gesekan itu tadi ya antara fluida dengan dinding pipa. Nah, kemudian untuk persamaan berikutnya, ya di sini ada persamaan faktor friksi. Jadi sebetulnya untuk menghitung friction loss tadi, ada juga persamaan lain yang dimana kita butuh data faktor friksi atau friction factor ya. Ini persamaannya adalah ini,
di mana tau S itu sama dengan shear stress-nya. Nah, nilai F yang dihasilkan ini bisa digunakan juga untuk menghitung pressure drop dan friction loss. Jadi, selain persamaan yang ini tadi, selain persamaan 2 dan persamaan 3, ada juga persamaan lain yang bisa digunakan untuk menghitung pressure drop maupun friction loss dengan menggunakan faktor friksi atau friction factor ini. Nah, apabila kita menggunakan faktor friksi, maka persamaannya itu menjadi persamaan 5 untuk pressure drop dan persamaan 6 untuk friction loss-nya. Ya. Jadi di sini ada misalnya ya, delta PF atau pressure drop tadi adalah 4 dikali F, faktor friksi, dikali rho, densitas fluidanya, delta L panjang pipanya, D diameter pipa, dan V ini adalah kecepatan aliran fluida di dalam pipa. Nah, kemudian untuk friction loss-nya, ini ya persamaannya. Nanti untuk cara penggunaannya gimana, kita langsung lihat pada contoh soal. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa persamaan 4, 5, dan 6 ini dapat digunakan baik pada aliran laminer maupun turbulen ya. Nah, khusus untuk aliran laminer, persamaan 4 disederhanakan sehingga diperoleh. Nah, kalau untuk persamaan faktor friksi secara umum kan di persamaan 4 ini. Nah, kalau misalnya alirannya laminer, itu bisa kita sederhanakan menjadi ini. F sama dengan 16 dibagi bilangan Reynolds-nya. Ya. Ini untuk menghitung faktor friksi apabila kita ketahui bahwa alirannya laminer. Kemudian di sini kita coba lihat contoh soalnya. Jadi ada sebuah pipa kapiler yang inside diameternya atau diameter dalamnya sekian. 2,2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Terus panjang pipa tersebut 0,317 meter. Digunakan untuk mengukur laju alir cairan, densitasnya 875 kg per meter kubik. Viskositasnya sekian, ya. 1,13 kali 10 pangkat minus 3 Pascal second. Terus kecepatan fluid tersebut diketahui 0,275 meter per second. Nah, di sini diminta untuk menghitung atau memperkirakan pressure drop yang dihasilkan dengan menggunakan metode Fanning Friction Factor. Nah, di sini dikatakan menggunakan metode Fanning Friction Factor, itu berarti nanti kita gunakan yang ada nilai F-nya. Pressure drop kan ini. Jadi kita nanti gunakan persamaan 5 ya. Di sini kan adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung pressure drop dengan menggunakan faktor friksi F ini gitu ya. Jadi nanti kita gunakan persamaan 5, tahapannya bagaimana? Sekarang kita lihat. Pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu bilangan Reynolds-nya untuk menentukan jenis alirannya laminer apakah atau untuk menentukan jenis alirannya apakah laminer atau turbulen. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk menghitung bilangan Reynolds itu adalah rho VD per mu ya. Untuk data-datanya sudah diketahui semua. Di sini kan diameter itu yang 2,2 kali 10 pangkat minus 3, terus kecepatannya 0,275, rho-nya 875. Dan mu-nya ini yang 113 ya. Nah, kalian perlu perhatikan di sini, ini satuan ini dan satuan ini dia sama. Jadi jangan bingung, itu nilainya sama. Ya. Nah, kemudian ternyata diperoleh bilangan Reynolds-nya 473. Karena nilainya kurang dari 2100, maka bisa kita simpulkan bahwa aliran ini termasuk aliran laminer. Ya kan? Nah, kemudian tadi kan di sini dikatakan bahwa khusus untuk aliran laminer, maka untuk menghitung nilai friction factor-nya, kita bisa gunakan ini. 16 dibagi bilangan Reynolds-nya. Maka itu kita gunakan di sini. 16 dibagi 473. Jadi friction factor-nya adalah 0,0338. Ya. Nah, berikutnya kita gunakan persamaan 5 tadi. Delta PF sama dengan 4F rho delta L per D V kuadrat per 2. 4 dikali F-nya 0,0338, terus rho-nya 875, panjang pipanya 0,317, kecepatannya 0,275 dikuadratkan, diameternya 2,22 kali 10 pangkat minus 3 dikali 2.
Hasilnya adalah 640 Newton per meter persegi. Nah, jadi ini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan persamaan yang tadi yang udah saya sampaikan untuk menyelesaikan persoalan aliran fluida di dalam pipa. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana kalau misalnya kita mau menghitung pressure drop dan juga faktor friksi pada aliran turbulen. Nah, untuk aliran turbulen ini, faktor friksi itu juga tergantung pada bilangan Reynolds. Nah, yang membedakan aliran turbulen dan aliran laminer, pada aliran turbulen ini, faktor friksinya nggak bisa diprediksi secara teoritis seperti pada aliran laminer. Kalau tadi kan nilai F-nya bisa ya, ada persamaannya 16 dibagi bilangan Reynolds. Tapi kalau misalnya di aliran turbulen, itu nanti caranya agak sedikit berbeda untuk menentukan faktor friksinya, ya, di mana faktor friksi ini ditentukan secara empiris dan nilainya tidak hanya dipengaruhi oleh bilangan Reynolds, tapi juga dipengaruhi oleh kekasaran atau roughness dari permukaan pipa, ya. Nanti kita lihat bersama. Nah, jadi untuk aliran turbulen di sini ketika kita mau menentukan nilai F atau faktor friksi, kita butuh grafik ini. Nah, jadi grafik ini menunjukkan nilai faktor friksi untuk aliran turbulen di dalam pipa. Di sini kalian perhatikan bahwa di sini ada bahwa di sini ada beberapa jenis bahan konstruksi untuk pipanya, ya. Di sini misalnya ada commercial steel, terus ada cast iron, ada konkrit, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada nilai kekasarannya atau roughness-nya, ya, di mana masing-masing bahan ini memiliki nilai kekasaran atau epsilon yang berbeda-beda di sini. Oke, kemudian di sumbu Y ini adalah nilai F-nya atau friction factor-nya. Di sumbu X ini adalah bilangan Reynolds. Nah, kemudian garis-garis yang ada di dalam grafik ini, nah untuk garis yang lurus ini menunjukkan aliran laminer, ya. Terus untuk yang garis-garis yang memanjang di tengah-tengah grafik ini menunjukkan aliran turbulen. Nah, yang paling bawah ini adalah untuk pipa yang smooth, ya, pipa yang tidak kasar. Nah, kemudian di sini juga ada angka-angka, perlu kalian perhatikan, ini ada relative roughness atau epsilon per diameter. Ya, jadi nanti di sini untuk menentukan nilai F yang ini, kita butuh menghitung nilai epsilon dibagi diameternya. Jadi nanti kalau misalnya 0,04, ya berarti nanti kita tarik sampai garis yang paling atas di sini. Nanti kita lihat pada contoh soalnya. Nah, nanti ketika kita sudah mendapatkan nilai F dari grafik tadi, maka nilai F tersebut bisa kita gunakan untuk menentukan nilai delta PF maupun FF pada persamaan 5 dan juga 6. Nah, kemudian untuk jenis pipa yang paling umum itu adalah commercial steel, di mana nilai roughness-nya atau kekasarannya itu adalah 4,6 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini adalah contoh berikutnya untuk menghitung aliran turbulen, ya. Untuk menghitung pressure drop maupun friction loss pada aliran turbulen. Jadi di sini ada cairan yang mengalir melewati pipa horizontal, di mana bahannya itu adalah commercial steel, kecepatannya 4,57 meter per second. Terus di sini diketahui pipa yang digunakan itu adalah commercial steel dengan schedule number yang 40, nominal diameternya 2 inci. Viskositas liquidnya 4,46 centipoise, densitasnya 801 kg per meter kubik. Kemudian diminta untuk menghitung friction loss atau FF. Nah, 36,6 ini adalah panjang pipanya. Nah, berikut adalah langkah penyelesaiannya. Jadi yang pertama, kalian harus tentukan dulu diameter dalam pipa. Nanti dilihat dari appendix A51. Berikutnya kita hitung bilangan Reynolds untuk menentukan jenis alirannya. Yang ketiga, kita akan menentukan nilai F dari grafik tadi. Dengan kita menghitung epsilon per D terlebih dahulu. Nah, setelah dapat nilai F-nya, baru kita menghitung friction loss menggunakan persamaan 6. Sekarang kita lihat.
Pertama kan kita mau menentukan diameter dalam pipa dulu ya. Di sini dikatakan bahwa pipa yang digunakan itu adalah commercial steel, schedule yang 40, 2 inci nominal diameter. Nah, di sini kita gunakan tabel A51 ya. Di sini kan ada schedule number nih. Schedule number ini nominal pipe size. Tadi schedule number-nya 40, nominal pipe size-nya 2 inci ya. Berarti nah kita nih. Tadi kan nominal pipe size-nya 2 inci, schedule number-nya 40. Nah, kemudian kita mau mengetahui diameter dalam pipanya. Berarti kita lihat di kolom yang ini, inside diameter ini ada yang satuannya inci, ada yang satuannya milimeter. Kalau misalnya kita mau gunakan satuan meter, menurut saya akan lebih gampang kalau kita gunakan yang milimeter ini ya. Jadi tadi 2 inci 40, berarti inside diameternya adalah 52,50 mm, ya kan? Itu sama dengan 0,0525 meter. Kan? Nah, jadi itu adalah cara kita menentukan inside diameter pipa. Nah, tadi kan saya sudah tunjukkan ya bagaimana cara kita menggunakan appendix A51 untuk menentukan diameter dalam pipanya, ya kan? Berikutnya kita lanjut ke penyelesaiannya. Tadi dari appendix A51 kita ketahui bahwa inside diameternya adalah 0,0525 meter. Kecepatannya diketahui di soal, rho-nya juga, panjang pipanya juga. Nah, kemudian mungkin yang perlu diperhatikan juga bahwa viskositasnya ini kan 4,46 centipoise. Ini harus diubah dulu ke satuan SI juga ya. Kalau misalnya kita mau menghitungnya dalam satuan SI, berarti centipoise-nya harus diubah ke satuan SI. Jadi 4,46 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter second. Kemudian kita menghitung bilangan Reynolds, rho VD per mu. Data-datanya sudah diketahui semua ya. Jangan lupa nih satuannya harus sama, atas dan bawah semuanya. Ternyata bilangan Reynolds-nya 4,31 kali 10 pangkat 4. Berarti ini kan nilainya lebih besar dari 4.000 kan? Nah, berarti alirannya adalah turbulen. Tadi kan jenis pipanya itu kita ketahui adalah commercial steel, ya kan? Terus sekarang saya mau tunjukkan gimana caranya menentukan nilai F dari grafik yang tadi ya. Ini alirannya turbulen. Nah, tadi commercial steel. Commercial steel ini ternyata nilai epsilonnya atau kekasarannya adalah 4,6 kali 10 pangkat minus 5 ya. Yang ini. Terus tadi oke, jadi tadi kan kita sudah ketahui jenis pipanya ya. Commercial steel, kemudian ini adalah nilai kekasarannya atau epsilon, dan di mana tadi kita ketahui bahwa diameternya itu sama dengan 0,0525 meter. Ya kan? Berarti kita berikutnya adalah menghitung relative roughness-nya ini, di mana epsilon dibagi diameter. Jadi ini 4,6 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 0,0525. Ya, coba kita lihat dulu hasilnya berapa. Nah, di sini kan 4,6 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 0,0525. Ternyata hasilnya 0,00088. Sekarang kita lihat di sini 0,00088 berarti kan ada di
atas garis yang ini kan, di atas garis 0,0005. Kira-kira di garis ini, di tengah-tengah. Nah, tadi bilangan Reynolds-nya berapa tadi ya? Tadi bilangan Reynolds-nya adalah 4,3 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 di sini, 4,3 di sini. Nah, misalnya di sini ya, 4,3 kali pangkat 4. Mohon maaf, ini nggak lurus. Misalnya saya perpanjang garisnya, katakanlah di sini. Ya. Terus kita tarik garis ke kiri. Nah, ini dapatlah kita nilai F-nya di sekitar sini. Ya, sekarang kita lihat berapa angka yang diperoleh ya. Ini kan berarti sekitar 0,0062 mungkin ya. Kita coba lihat pembahasannya. Nah, di sini dia ditulisnya 0,0060 ya. Jadi nggak masalah sih kalau misalnya ada beda sedikit-sedikit gitu kan. Jadi kita udah dapat nilai F-nya itu adalah 0,0060. Nah, jadi terus kita masukkan nih ke persamaan 6 tadi yang ada di slide untuk menghitung friction loss-nya ya. F-nya sekian, terus panjangnya 36,6, kecepatannya 4,57 dikuadratkan, diameternya 0,0525 meter. Jadi ini adalah hasil dari friction loss-nya. Nah, sekarang persamaan untuk menghitung pressure drop maupun faktor friksi pada aliran gas. Jadi untuk aliran fluid yang berupa gas, baik laminar maupun turbulen, ini ada beberapa persamaannya ya. Ini untuk menghitung delta P-nya di persamaan 8. Terus di sini ada rho AV. Rho AV itu adalah nilai densitas pada tekanan average-nya. Ya, jadi di mana tekanan average-nya sama dengan P1 tambah P2 dibagi dengan 2. Nah, kemudian ini untuk persamaan lainnya, di mana P1 dan P2 masing-masing dikuadratkan, kemudian diselisihkan atau dikurangi gitu ya. Nah, di sini ada R. R itu tetapan gas ideal, ya. Yang nilainya ini berbeda-beda tergantung dari unitnya atau satuannya. Kemudian M di sini adalah berat molekul. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa persamaan 8 dan 10 itu adalah gas, di mana perubahannya itu relatif kecil atau pressure itu cukup kecil, nilai kurang dari 10%, ya, sehingga tidak ada perubahan kecepatan yang besar. Nah, sekarang kita lihat aja contohnya. Di sini ada gas nitrogen pada suhu 25 derajat Celcius mengalir melalui pipa yang smooth, di mana inset diameternya adalah 0,01 meter dengan lajunya 9 kg per second meter kuadrat. Nah, laju ini kalau satuannya kilogram per second meter kuadrat itu dilambangkan dengan G ya. Jadi jangan sampai salah, ini adalah G. Kemudian panjang tubnya 200 meter, asumsi isotermal. Terus tekanan pada bagian masukannya adalah 2,02 kali 10⁵ Pascal. Diminta untuk menghitung outlet pressure-nya atau tekanan keluarannya. Nah, sekarang kita mau tentukan berapa properties dari nitrogen pada suhu 25 derajat Celcius. Misalnya kita kan mau mencari viskositasnya ya. Nah, viskositas ini kita lihat dari appendix ini. Nah, di sini ada tabel viskositas beberapa gas pada tekanan 1 atm ya. Di sini kan ada hidrogen, oksigen, nitrogen, CO dan CO2. Dan tadi kan kita di soal itu adalah yang nitrogen kan. Nah, terus tadi pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kebetulan di sini nggak ada data yang langsung menunjukkan untuk suhu 25 derajat Celcius. Sehingga kita harus melakukan interpolasi di antara dua data ini ya.
Nah, untuk interpolasi sudah pernah saya jelaskan, jadi silahkan nanti kalian coba hitung sendiri. Jadi nanti yang kalian gunakan adalah dua data ini ya untuk menghitung viskositas nitrogen pada suhu 25 derajat Celcius. Oke. Nanti silahkan kalian hitung sendiri untuk interpolasinya. Pokoknya dari hasil interpolasi itu diperoleh nilai mu-nya 1,77 kali 10⁻⁵ Pascal second. Ya, tadi tekanan masuknya 2,02 kali 10⁻⁵, G-nya 9, diameternya 0,01, terus MR untuk gas nitrogen adalah sekitar 28 ya. Ini panjang pipanya 200 dan R-nya 8314,3 Joule per kilogram mol. Dan sekarang kita menghitung dulu bilangan Reynolds-nya ya. Kalau misalnya kita punya data G, berarti langsung D kali G dibagi rho. Karena G ini itu sama dengan rho dikali V. Rho dikali V ya. Jadi ini sama aja kayak rho VD per mu. Hasilnya adalah 5085. Ini kan lebih dari 4000 ya. Berarti dia adalah alirannya turbulen. Nah, sekarang untuk menentukan nilai F-nya, itu kita bisa gunakan grafik lagi yang tadi. Untuk Reynolds 5085, F-nya berapa? Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan juga bahwa jenis pipanya ini kan tadi diketahui smooth tube kan. Jadi nanti kita lihat grafiknya untuk yang smooth pipe. Nah, untuk smooth pipe berarti yang paling bawah ini ya garisnya. Tadi sekitar 5000 ya. Di sekitar sini di angka 5 ini tarik ke atas, tarik ke samping. Ya. Jadi sekitar 0,009 kurang lebih ya. Coba kita lihat. Ya. Nah, di sini hasilnya 0,009 untuk smooth pipe atau smooth tube. Ya. Nah, sekarang kita bisa mensubstitusi nilai F ini ke persamaan yang ini. Ya. Oke. Kita bisa gunakan persamaan ini dengan asumsi bahwa pressure drop-nya itu kurang dari 10%. Jadi kita gunakan persamaan ini, tinggal dimasukkan, P1-nya udah diketahui, P2-nya yang dicari. Kemudian ini semua data-datanya kan udah kita tuliskan tadi di awal ya. Ternyata diperoleh nilai P2-nya itu adalah 1,895 kali 10⁻⁵ Pascal. Nah, dari hasil P2 yang dihasilkan ini, terus kan kita bisa menghitung selisihnya kan antara P1 dan P2. Nah, kalau misalnya ternyata penurunan tekanan benar kurang dari 10%, berarti perhitungan kita ini sudah tepat. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh soal untuk menyelesaikan atau menghitung nilai pressure drop maupun friction factor pada aliran fluida yang berupa gas di dalam pipa. Nah, jadi itu aja materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 6 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.